Anda kembali di Kabar Siang pemirsa, suasana duka menyelimuti rumah korban penculikan, penyekapan dan pembunuhan di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Suasana duka menyelimuti kediaman Andreas Ruristev Sianipar di Jalan TD Pardede KM 10,8 Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, korban penculikan, penyekapan, dan pembunuhan yang dilakukan 4 orang. Keluarga masih tidak percaya dengan kepergian korban yang ditemukan tewas sangat tragis. Jenazah Andreas Ruristev Sianipar dikebumikan tak jauh dari rumah orang tuanya. Pada 8 Desember 2024 lalu, Andreas Ruristev Sianipar, 44 tahun, menjadi korban penculikan oleh sekelompok orang. Andreas dijemput oleh beberapa pelaku dengan menggunakan mobil di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Beberapa hari kemudian, Andreas ditemukan meninggal dunia di sebuah sumur di Kabupaten Labuan Batu Utara. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi berhasil mengamankan 3 warga sipil dan 1 terduga pelaku yang merupakan oknum TNI yang kini ditahan di Denpom 1 Bukit Barisan. Dan kemudian kita sudah menetapkan 3 tersangka. 1 tersangka sedang dalam pencarian. Ya. Untuk motif penyekapannya seperti apa, Pak? Korban sendiri bagaimana kondisinya, Pak? Korban mengalami atau meninggal dunia, ditemukan di sebuah tempat di wilayah Labuan Batu Utara. Sudah melakukan otopsi. Hasil otopsinya mengalami luka pada tangan korban terikat. Otopsi awal ya, di tangan korban terikat kabel telkom, kepala dilakukan terkelupas, kondisi fisiknya menutup mata dan hidung, ya. Lalu tangan dan punggung memar, luka memar akibat benda tumpul, ada memar di mulut, ada bekas lilitan tali di leher korban, tulang hidung kiri retak akibat hantaman benda, pendarahan di kepala akibat benda tumpul. Kesimpulan awalnya korban meninggal akibat kehabisan nafas, akibat jeratan di leher. Lalu pembekapan di hidung hingga tidak bernafas. Lalu korban meninggal sebelum dimasukkan ke dalam kolam. Jadi tempat penemuan jenazahnya itu ada di kolam atau sumur? Kolam. Ya, kemarin mungkin sudah disampaikan juga ya rekan-rekan. Nanti untuk anggota TNI nanti langsung ditanyakan pada yang berwajib ya dari pihak Atas peristiwa tersebut, keluarga berharap para pelaku diberikan hukuman setimpal. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini kasus penculikan dan pembunuhan yang diduga melibatkan oknum anggota TNI, kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan Nofri Afandi. Nofri, selamat siang. Bagaimana informasi terkini? Bagaimana proses dengan penyelidikan yang berlangsung hingga saat ini? Ya, baik Rendra dan juga pemirsa, hingga kini memang terkait kasus penemuan jasad mantan personel TNI berpangkat sersan kepala yang bernama Andreas Sianipar berusia 44 tahun, di mana ditemukannya jasadnya di Dusun 3 Bulutelang, Desa Aiktapa, Marbau, Labuan Batu Utara pada Sabtu 21 Desember lalu. Hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan, di mana dari hasil temuan pihak kepolisian saat ini sudah ada 3 orang tersangka yang merupakan warga sipil yang berhasil diamankan dengan inisial CJS, MFIH, dan FA, di mana diketahui memang kasus ini diduga ada terlibat oknum TNI dalam mendalangi kasus pembunuhan ini. Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa kronologis kasus kematian dari Andreas Sianipar ini, saya sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Selamat siang, Pak Kabid. Selamat siang, Mas Nofri. Assalamualaikum. Salam, Pak Kabid. Mungkin bisa jelaskan sedikit mengenai kronologis dari kasus ini sebelumnya seperti apa? Ya, baik. Jadi pengungkapan peristiwa ini berawal dari adanya laporan keluarga korban pada tanggal 8 Desember. Pada tanggal 18 Desember. Mulai tanggal 11 Desember. Kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik Polrestabes Medan, dan hasil penyelidikan kita menemukan peristiwa terjadinya pembunuhan itu di tanggal 8 Desember 2024. Kemudian Polrestabes Medan bersama dengan tim Jatan Ras Polda Sumatera Utara mengembangkan
penyelidikan dan pada tanggal 21 di Labuhan Batu jenazah korban berhasil ditemukan. Saat ini Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu CJS, kemudian MF dan FA. Ketiganya saat ini dalam proses penyidikan dan ketiganya ditahan. Kita masih melakukan pengembangan terkait dengan peristiwa secara utuhnya. Baik Bang, mungkin sudah ada belum apakah motif hingga saat ini yang ditemukan oleh pihak kepolisian? 3 orang ini masih terus kita dalami oleh penyidik dan tentu progres dari proses penyidikan nanti akan kita sampaikan secara berkelanjutan. Sejauh ini seperti apa penanganan yang sedang berlangsung? 3-nya sudah ditahan di Polrestabes Medan, kemudian barang bukti juga sudah berhasil diamankan, jenazah juga sudah dikembalikan kepada keluarga. Baik, terima kasih Pak Kabid, semoga ditemukan titik terang terkait kasus kematian dari Andreas Yanipar ini. Ya, terima kasih. Itu tadi pemirsa seperti apa kronologi singkat dari Kabid Humas Polda Sumatera Utara yang menyampaikan hingga saat ini masih terus dilakukan penyidikan terkait adanya tambahan dugaan pelaku, di mana memang saat ini didapati bahwa diduga salah seorang oknum TNI berinisial SAS yang di mana rumahnya tepatnya di asrama TNI Jalan Binjai kilometer 10 Deli Serdang ini menjadi tempat disekap dan diculiknya Andreas Yanipar. Kami masih menunggu seperti apa penyidikan dari pihak kepolisian dan juga polisi militer atas dugaan keterlibatan salah satu oknum TNI berinisial SHS tersebut. Saya kembalikan ke Rendra di studio. Ya, terima kasih Nofri Afandi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.